muncul belum share screen aku? Udah. Oke. Udah, Kak. Lanjut ke yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini tuh si kasusnya tuh si Papolan tuh memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar 200 juta. Nah, sedang nilai pasarnya 200 juta. Sedangkan NJOP-nya tuh 250 juta. Terus di sini dikasih tahu nih, untungnya NPOP TKP-nya tuh 300 juta. Terus yang ditanya tuh besarnya BPHTB terhutang. Sekarang aku mau nanya nih, ini pakainya yang 200 juta atau yang 250 juta? 250. Yap, pakainya NJOP 250. Terus udah kayak gini, apalagi yang dimasukin? Langsung dikaliin sama tarifnya atau ada yang dikurangin dulu? Masih ada kan suara aku? Ada. Ini langsung dikaliin tarifnya atau dikurangin dulu? Nggak apa-apa, salah juga. Santai aja. Dikurang dulu yang 60. Nah, dikurangin ya, bukan sama 60. Kalau tadi kan NPOP-nya dikasih tahu 60 juta nih, yang soal yang satu. Kalau sekarang nih di soal ada NPOP TKP hal waris ditetapkan sebesar 300 juta. Nah, NPOP TKP-nya itu 300 juta. Berarti NPOP KP-nya berapa kan? Itu yang ditanyainnya. Nah, NPOP KP-nya itu kan 250 dikali 300 juta kan hasilnya minus ya. Minus 50 juta. Jadi kalau misalnya minus, ini tuh pajak yang nanti bakal keluar, BPHTB yang bakal keluar itu bakal nil atau 0. Tuh. Jadi nggak ada pajak. Kalau misalnya udah kalian kurangin sama si NPOP TKP-nya ternyata minus, ya udah itu kalian nggak usah ngitung pajak, itu hasilnya udah 0. Tuh. Nah, sekarang kalau misalnya nih di nomor 3 ini berubah si angkanya katanya. Jika yang objek data yang butir nomor 2 nilai pasarnya tuh 600 juta. Nilai pasarnya 600 juta, sedangkan NJOP-nya tuh sebesar 800 juta. Terus dikasih tahu juga NPOP TKP-nya berapa, maka besarnya BPHTB adalah sama kayak tadi ya, NJOP-nya dulu masukin. NJOP-nya kan di sini 800 juta ya. 800 juta, habis itu bawahnya masukin juga NPOP TKP-nya sebesar 300 juta. Dari sini kan ketahuannya hasilnya 800 dikurangin 300 kan jadi 500 juta. Nah, si 500 juta inilah yang dikaliin sama tarif pajaknya. Tarif pajaknya kira-kira sama 5% atau beda? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab?
PPHTB-nya berarti kayak gimana? Mas, baru ngabarin nih. Ada yang tahu nggak? Kali 5% bukan sih? Ya, yang tadi aku bilang untuk tarif BPHTB itu tuh semuanya 5%. Jadi mau nilainya nanti NPOP KP-nya 1 miliar maupun berapa, itu pasti langsung aja dikali 5%. Coba 500 juta dikali 5% berapa? Ada yang kalkulator? 25 juta, Pak. 20. Ya, betul. Ini pajak yang bakal BPHTB yang bakal kalian bayar nanti. Cukup jelas nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum masuk ke nomor 4? Jelas ya? Aku anggap jelas. Kalau ada yang mau nanya, langsung tanya aja. Nah, sekarang di sini nomor 4 tuh cukup beda sama yang nomor sebelumnya. Karena di sini di nomor 4 tuh si wajib pajak Parudi ini memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 29 Maret 2020. NPOP-nya dikasih tahu, TKP-nya juga dikasih tahu. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, perhitungan NJOP-nya, perhitungan NPOP KP-nya itu sama kayak yang tadi. Kita masukin dulu NJOP-nya. NJOP-nya di sini katanya 100 NJOP salah. Nah, kalau tadi di soal yang tadi tuh kan yang diketahuinya NJOP ya. Kalau misalnya sekarang tuh ternyata yang diketahuinya NPOP-nya. Sebenarnya NJOP sama NPOP itu apa sih bedanya? Kalau NJOP itu kan singkatan dari nilai jual objek pajak. Kalau misalnya NPOP nilai perolehan objek pajak. Kalau misalnya perolehan yang membedakan itu kayak gini. Kita masukin NPOP-nya dulu, sama kalau misalnya ada nilai pasar sama nilai perolehan, yang kalian masukin tetap nilai perolehan. NPOP-nya kita masukin, terus kita kurangin NPOP TKP-nya. Sebesar 60 juta ya, di soal diketahuin. Baru ketemu NPOP KP-nya kan. Si NPOP KP-nya 130 kurangi 60 70 juta kan? Benar nggak? Halo. Halo. Iya, Kak, kedengeran. Ya, halo. Suara aku nggak putus-putus kan? Takutnya putus-putus ya. Lancar kok. Lancar ya. Lancar.
Lalu PKP-nya kan aku yang salah ternyata ini guys. Yang aku kasih bukan ini sama kayak yang tadi. Sorry. Aku salah. Apa lagi? Ini soalnya sama kayak nomor 3 ternyata. Aku coba bikin yang sama aja. Misalnya alam tuh dapat warisan dari ayahnya. Dapat ayahnya itu berupa tanah sama udah ada bangunannya gitu di tanah tersebut tuh dengan nilai pasar 500 juta. Terus sedangkan kalau secara NJOP-nya nilai jualnya itu sebesar 450 juta. Nah, diketahui di dalam soal itu NJOP TKP-nya itu 300 juta dikenakannya tuh. Nah, ini yang ditanyanya BPHTB-nya berapa, itu kan. Sekarang yang bedanya sama yang tadi itu, sekarang kan NJOP-nya nih, si NJOP-nya tinggal kita masukin aja kayak tadi untuk perhitungan NJOP-nya 150 juta dikurangin NJOP TKP-nya kan 300 juta, terus ketemulah NJOP KP sebesar 150 juta. Hasil dari sini. Nah, habis itu BPHTB-nya itu kan berarti 150 juta dikaliin 5%. Itu hasilnya ada di 7.500.000. Bener nggak? $150 juta di berapa ya? Si 7.500.000 itu kan ini tuh BPHTB yang terhutang ya. Sekarang si BPHTB ini tuh
ternyata harus dibayar menurut secara ketentuan BPHTB. Kalau ini ingat-ingat ya baik-baik sama kalian. Kalau misalnya BPHTB yang terhutangnya tuh adalah pihak-pihak pribadi, BUMN, BUMD, sama swasta, itu diberikan hak untuk bayarnya itu 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang. Ngerti dulu nggak sampai situ? Ini agak belibet soalnya kadang-kadang. Aku sambil tulis ya. Kalau si BPHTB yang terhutang, nah itu objek pajak pribadi atau BUMN atau BUMD atau swasta, mereka diberikan hak untuk BPHTB yang terhutang dibayar sebesar 50%. Ngerti nggak? Kalau misalnya yang punya kewajiban untuk membayar BPHTB-nya tuh objek pribadi, BUMN, BUMD atau swasta, mereka diberikan hak untuk bayar BPHTB-nya yang terhutang, dibayarnya itu sebesar 50%-nya. Berarti kalau BPHTB yang terhutangnya tuh 7.500.000, berarti BPHTB yang terhutang yang harus dibayar itu cuman 50% dari 7.500.000. Kalian nangkep nggak sampai sini? Nangkep nggak atau bingung? Halo? Ini kelihatannya diam-diam ini pada bingung. Kak, Gimana? itu NJOP-nya kenapa nggak pakai yang nilai pasar, Kak? Yang 500 juta? Nah, ini yang tadi aku bilang. Kalau misalnya ada namanya NJOP sama nilai pasar, yang dipakainya itu pasti selalu dipakai nilai NJOP-nya. Itu maupun itu surat wasiat ataupun surat mau surat wasiat ataupun surat warisan. Tuh. Bukannya kalau yang itu tuh PBB ya, Kak? Kalau PBB udah pasti NJOP kan yang dipakai. Kalau yang BPHTB bandingin nilai pasar sama NJOP-nya. Takutnya aku salah. Makasih masukannya. Ini yang aku ternyata bisa salah. Bentar ya. Oh iya. Tadi siapa yang ngoreksi?
Saya Kak, Fikri bukan? Coba sih aku Renaldi. Renaldi. Ah, ini aku nemu di sini. Nih, benar tadi kata Rinaldi. Di sini lihat di bawah. Jika harga beli pasar tidak diketahui, maka gunakan NJOP PBB. Terus yang di baris keduanya, jika ada harga beli dan ada harga nilai pasar, dibandingkan dulu. Kalau misalnya nilai pasar lebih kecil daripada NJOP PBB, maka gunakannya NJOP PBB. Tapi kalau misalnya nilai pasarnya lebih gede daripada NJOP PBB, pakainya nilai pasar. Kayak gitu kan maksudnya, Renaldi? Iya Kak. Nah, sorry banget, ini berarti makasih banget ya, ini mah udah dikoreksi. Kalau misalnya dari tadi aku ada salah-salah lagi, tolong dikoreksi. Balik lagi ke soal. Makasih ya Renaldi. Nah, sama Kak. Nah, balik lagi ke soal. Berarti ini jadi 500 juta ya, karena nilai pasarnya 500 juta, sedangkan NJOP-nya 4,5. Berarti kan lebih gede nilai pasarnya ya, gitu. Berarti pakainya 500 juta, maka NJOP KP-nya bakal jadi 200 juta. Nah, si 200 juta ini tinggal dikaliin sama 5%. Maka hasilnya bakal jadi 10 juta. Si 10 juta ini yang tadi aku bilang, BPATB yang terutangnya kalau saya objek pribadi, BUMN atau swasta, mereka tuh diberikan hak untuk bayar utangnya itu sebesar 50% aja. Berarti dari 50% dari 10 juta itu 5 juta. Itu sampai sini ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, aku masuk ke soal terakhir. Ini ada di soal PBB. Kalau untuk PBB sendiri, tadi yang aku jelasin, kalau PBB itu selalu pakai nilai yang NJOP ya. Kalau misalnya ada nilai pasar sama nilai NJOP, PBB itu bakal selalu pakai nilai NJOP-nya karena itu dasar pengenaan untuk si PBB. Terus yang dihitung di PBB itu sebenarnya ada apa aja sih gitu. Yang dihitung tuh dari bangunan ya, ada bumi sama ada bangunan. Bumi itu yang dimaksud bumi itu ada tanah, kayak di soal di sini nih, ada luas tanah, ini tuh yang dimaksud dengan buminya. Terus kalau dari bangunan ini dibagi-bagi lagi. Bangunan tuh dibagi-bagi jadi jalanan. Ada jalanan, ada kolam renang, terus tuh pagar mewah, habis itu taman mewah, parkiran, menara, terus tuh dan lain-lain, masih banyak sih sebenarnya. Itu kalian bisa dibaca lagi di slide yang PowerPoint yang bab PBB. Itu di sana diatur apa aja sih bangunan-bangunan yang kena pajak. Nah,
Itu kalian harus hafal karena itu bakal masuk ke hitungannya. Kayak gitu. Terus bedanya lagi untuk NJOP di PBB untuk NJOP TKP-nya itu ada dua. Yang pertama tuh ya responnya. Yang pertama tuh ada NJOP TKP paling rendahnya itu sebesar 10 juta. Yang diatur atau ditentukan oleh peraturan daerah. Ini NJOP TKP untuk PBB yang pertama. Terus kalau yang kedua ada NJOP TKP paling rendah uh, 25 juta. Ini tuh ditetapkannya tuh berdasarkan perda yang ada di peraturan daerah Kota Bandung. Kalau misalnya nanti di soal nggak disebutin kotanya apa, kalau di soal disebutinnya pakai perda Kota Bandung, pakainya 25 juta untuk NJOP TKP-nya. Kalau misalnya disebutinnya yang peraturan daerah aja, asumsinya pakainya 10 juta. Nah, sampai sini langsung masuk aja ke soalnya. Di sini tuh ada dua objek pajak yang kita bakal hitung. Yang pertama tuh ada objek pajak. Yang pertama ada luas tanah sebesar 556 meter persegi dengan nilai jual 160 juta meter persegi per 160 juta per meter persegi. Terus luas bangunannya ada 165 juta dengan nilai jual 225 per meter persegi. Ini tuh untuk perhitungannya. Kalau misalnya tadi BPHTB maka dihitungnya tuh langsung gitu kan, nggak dibagi-bagi jadi tanah tuh berapa, tanah yang mana, terus bangunannya berapa meter, tanahnya berapa meter, kan nggak dihitung kayak gitu kalau tadi BPHTB. Tapi kalau misalnya untuk PBB hitung satu-satu. Untuk objek pajak yang satu dulu nih ya. Luas tanahnya tuh kan 556 meter persegi. Berarti kalau misalnya harga jual, nilai jual dari si tanah tersebut 160.000 per meternya, berarti tinggal dikaliin kan. Tinggal dikaliin nih. Itu tuh hasilnya tuh ada di bentar, belum hitung. Kalau ada yang bisa bantu hitung boleh. Nah, kaliin 160.000. Ada di 88 juta 960, benar nggak? Kalau aku salah tolong koreksi ya. Ini tuh untuk tanah. Terus ada juga bangunan. Untuk bangunannya sendiri di sana itu 165 meter
dikali harga per meter untuk bangunan itu ada di 225 juta. 225.000. 265 kali harganya tuh nanti bakal pada 37 125. Kalau salah mau dikoreksi ya. Nah, si ini kan apa namanya tuh Ini masih lama kan? si ininya tuh si dua ini antara tanah sama bangunan, karena kita menghitung PBB ini tuh bakal kita sebut jadi NJOP dari si PBB tersebut sebesar ditambahin berapa nih? 90. Hasilnya 126 juta bukan? Sama nggak hasilnya? Halo? Betul kan? Betul ya. Nah, tadi aku ada yang belum aku jelasin untuk tarifnya ya. Aku lupa jelasin. Tarifnya itu untuk tarif si pajak menurut peraturan Perda itu ada di 0,3% dari NJOPKP. Kalau misalnya peraturan Perda Bandung tuh kalau misalnya harga NJOPKP-nya tuh di bawah 1M, kurang dari 1M, itu tuh besarnya cuman 0,1% dari NJOPKP. Terus kalau misalnya NJOPKP-nya di atas 1M, ini tuh dapatnya tuh 0,2%, sama dikali sama NJOPKP. Itu ini untuk tarifnya. Bukan NJOPKP, NJOP-nya aja. NJOP-nya aja. Itu untuk si tarifnya sendiri nanti ini dikali ini sama NJOPKP-nya yang udah dikurangi sama tarif tindak pajaknya. Balik lagi, ini kan NJOP-nya nih. NJOP-nya tuh katanya itu cuma 126.085.000. Sekarang ada NJOP PKP-nya kan. Di sini aku mau nanya, karena di sini soal antara objek 1 sama objek 2 tuh ada perbedaan. Kira-kira untuk NJOP TKP itu berapa?
Nggak apa-apa, sama juga. Halo. Halo. Ada yang tahu nggak? Kalau belum kebayang, aku bikinin dulu yang objek pajaknya, biar yang objek pajak yang kedua biar kebayang. Tanah untuk objek pajak yang kedua tuh 500 meter. Segi kaliin sama harganya itu 394. Itu bakal ketemu hasilnya 197 juta. Objek kedua mah kan cuma tanah doang ya, tapi harganya bakal segini. Berarti NJOP-nya dengan 107. Kira-kira NJOP TKP-nya dua-duanya besarnya berapa? Ada yang tahu nggak? Nih, ada nih di soal nih, di Kota Bandung. 25 juta. 25 juta tuh untuk yang objek pajak 1 sama 2. Kalau kemarin dijelasin sih salah satu doang. Ya, kalau misalnya kan ini nih, wajib pajak Pak Hasan tuh punya 2 objek di Kota Bandung. Kalau misalnya satu orang wajib pajak punya 2 objek pajak yang sama kepemilikannya, yang dikuranginya itu yang salah satunya aja dengan perolehan NJOP paling besar. Berarti antara 197 juta sama 126 juta kan lebih besar yang objek pajak yang kedua kan. Berarti untuk objek pajak yang pertama ini tuh tidak dikenakan NJOP TKP, maka pengurangnya bakal jadi 0. Untuk NJOP TKP-nya berarti bakal tetap sama, jadi 125.000. Tuh, tapi kalau misalnya tapi objek pajak yang kedua karena ini lebih besar, secara logika juga kalau misalnya kalian punya dua barang nih, kalian lebih mending ngurangin yang lebih mahal kan dibandingkan yang lebih murah gitu. Kalau misalnya nguranginnya ke yang lebih murah, nanti pajaknya bakal lebih gede di pajak objek yang barang kalian yang kedua gitu. Makanya kenapa di cara lebih baik kalau misalnya si NJOP TKP-nya dimasukin ke yang kedua, objek pajak kedua itu kan nanti bakal ketemu TKP-nya sebesar 170 juta. Benar. Nah, kan ini pakainya Perda Bandung ya, di Kota Bandung nih katanya si Pak Hasan ini. Berarti untuk dua-duanya, untuk hitung si PBB-nya
Itu tinggal dikaliin tarifnya masing-masing 126 juta. Katanya nih tadi kan di bawah aku jelasin, kalau NJOP-nya di bawah 1M tarifnya itu cuma 0,1%. Kita udah dapat nih NJOP KP-nya berapa, 0,1% dikaliin sama 126 juta 85.000. Si N yang ini juga sama PBB, karena ini masih di bawah 100 M ya. Kaliin itu 2 172 juta. Ini hasilnya jadi 172.000 untuk objek yang kedua. Kalau objek yang ke satu jadi 100 lebih sama. Ribu. Kalau yang pertama ya 185 perak. Kayak gitu. Udah beres. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Kamu nanya, Boleh. kalau pakai tarifnya yang 0,3 kapan ya? Kalau 0,3 itu tuh asumsinya bukan di kota Bandung. Itu aja sih. Di soalnya gitu Kak. Jadi kalau tadi di soalnya kan disebutin nih si Pak Hasan ini tuh punya 2 objek pajak di kota Bandung kan. Tapi karena itu disebutin si Pak Hasan punya di kota Bandung, pakai tarifnya tuh yang 0,1 sama 0,2 gitu kan. Tapi kalau misalnya di soalnya nih, misalnya aku ganti si Pak Hasan tuh punya 2 objek pajak di suatu daerah, itu aku nggak sebutin ada di Bandung atau enggaknya. Itu asumsinya pakainya 0,3 gitu.